Mari kita angkat doa kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu yang Engkau berikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sentiasa menyertai kami di saat kami menghadapi masalah pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau pasti akan menguatkan kami, sehingga kami dapat melalui semuanya itu atas anugerah dan kemurahan berkat dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan saya serahkan setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang mengikuti live Facebook kami pada malam ini, bahkan yang akan menonton nanti. Biar Engkau Tuhan terus memberkati kami semua Tuhan. Biar kami hidup intim bersama-Mu ya Bapa. Biar seluruh tubuh jiwa raga kami serahkan kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau yang layak menerima pujian penyembahan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau berbicara di dalam setiap pribadi kami pada malam ini. Amin. Haleluya. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini doa kami serahkan padamu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Kita katakan pada Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang setia, tempat sumber kekuatan bagi kita semua saudara. Karena kita tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat, harapan bagi setiap pribadi yang datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku. Katakan harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Benar Tuhan Yesus, kami perlukan Engkau saat ini ya Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Buka setiap hati kami ya Tuhan, agar kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya mukjizat pasti ada di dalam setiap pribadi kami saat ini ya Tuhan. Kami yang sakit saat ini, kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepada dalam nama Yesus. Biar lewat penyembahan ini, lewat lagu ini Tuhan, dapat membangkitkan iman kami, iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau adalah sumber kesembuhan di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sumber kekuatan kami. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku,
segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau segalanya, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. kami percaya Tuhan. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas mujizat-Mu dalam pribadi kami, dalam keluarga dan dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami Tuhan, bagi negara kami juga. Terima kasih atas mujizat yang Kau lakukan Tuhan. Oh, terima kasih, biar kami terus mencari Engkau, bukan mencari mujizat ya Tuhan, tapi kami mencari Engkau sebagai sumber mujizat itu, karena kami tahu hanya di dalam Engkau Tuhan setiap persoalan kami akan ada jawaban. Amin. Karena Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, malah Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang mengasihi-Ku Tuhan. Kuasa-Mu yang memulihkan kami daripada segala kepahitan kami, Kuasa-Mu yang memulihkan kami daripada segala dosa-dosa kami, Kuasa-Mu yang memulihkan kami daripada segala sakit penyakit kami Tuhan. Karena Kau Bapa yang mengasihi-Ku, dan Kuasa-Mu yang memulihkan hidupku. Kami yang lemah Engkau pulihkan ya Tuhan. Amin, amin. Oh, kami yang beban berat, Engkau bagi kami kelegaan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Bapa yang mengasihi-Ku. Terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Haleluya. Kaulah yang ku pandang Selama hidupku. selama hidupku.
Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku ya Tuhan. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Haleluya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Selama hidup, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Selama hidupku, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Engkau mengasihi kami. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, kami mau mengasihi-Mu. Engkau Bapa Engkau kami. dahulu mengasihiku. Haleluya. Kau mengasihiku Yesus. Kau yang memulihkan hidupku. Kau mengasihi kami. Kau mati bagi kami di kayu salib. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, atas penderitaan-Mu ya Yesusku. Engkau baik, Engkau baik. Makasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Bless the Lord, bless the Lord. Haleluya.
Yesus, atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih memberi kami kekuatan Tuhan pada malam hari untuk kami melayani, untuk kami sama-sama dapat untuk kami di dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, kasih dan setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami yang sakit Engkau sembuhkan. Kami yang sakit di dalam batin kami Tuhan, Engkau pulihkan kami. Kami yang berbeban berat yang ada malam hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kelegaan. Engkau telah memikul puk yang dipasang di atas bahu kami. Engkau telah memikul bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Buka telinga rohani kami saat ini. Buka mata rohani kami Tuhan. Hati rohani kami agar kami dapat belajar sesuatu malam hari ini. Dan urapi hamba-Mu ini Tuhan yang tidak punya apa-apa. Biar hamba-Mu ini Tuhan hanya menyampaikan apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan maukan, bukan apa yang manusia maukan, bukan apa yang saya maukan. Ya Tuhan. Saya tutup bungkus setiap tempat kami dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak semua di dalam nama Yesus. Amin, amin. Kamu usir semua kuasa-kuasa kegelapan yang coba menghalang ibadah kami, menghalang firman-Mu. Dan kami siarkan, kami lepaskan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap tempat kami, rumah kami, maupun dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, haleluya. Oke, selamat malam semua. Oke, puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dalam Ayub 1:6-10. Maaf ya, mau adjust mic dulu. Ayub 1:6-10. Saya minta istri saya untuk membacanya. Dalam Ayub 1 ayat 8 Ayub 1 ayat 6 sampai 10. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. 10-10 jangan. Ya. Itu saja. Oke. Nah, kita sudah dengar tadi ini mengenai cerita Ayub. Nah, kalau kita ada baca habis cerita Ayub. Nah, bagaimana? Dia dikatakan di dalam firman itu dia orang yang sangat-sangat saleh, atau orang yang betul-betul hidup di dalam firman Tuhan lah, pendek kata, dan tidak berdosa, sehingga Tuhan sendiri yang berkata susah, dia tidak boleh dapat orang yang seperti Ayub. Nah,
Ceritanya saat roh Allah atau roh Tuhan melayang-layang, dan iblis juga, sebab iblis adalah sebagai berbentuk roh juga, itu kita perlu tahu. Dia adalah malaikat yang dibuang karena memberontak, mau menyamai Yang Maha Kuasa. Nah, dibuang ke bumi. Nah, waktu Tuhan atau roh Allah melayang-layang, nah, roh iblis pun ada di situ. Nah, ini tiba-tiba timbul cerita di antara Tuhan dan iblis mengenai Ayub. Nah, kesudahannya, kalau kita habis cerita, Ayub atau keluarga Ayub mengalami satu musibah yang sangat-sangat betul-betul teruk. Dan secara pribadi saya belum pernah mendengar atau melihat lagi orang yang seperti Ayub pada waktu ini, zaman ini. 6 orang anaknya semua meninggal. Semua ternakannya yang begitu banyak sekali ternakannya, segala jenis ternakannya semuanya mati. Dan sehingga dia sendiri, Ayub sendiri pun mengalami kegatalan, gatal-gatal. Dan sehingga waktu di pertengahan begitu masalah, istri Ayub berkata pada dia, masihkah engkau tidak mengutuki Tuhan Allahmu walaupun begini terjadi, kata istri Ayub. Dan Ayub sangat marah dengan istri dia lah. Jadi di dalam semua itu, kata firman Tuhan, Ayub tidak pernah mengeluh, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah marah Tuhan. Nah, hari ini kita bukan belajar di situ. Memang terlalu banyak sekali pelajaran yang kita boleh belajar daripada Ayub, kitab Ayub ini. Nah, saya mau beri penekanan dalam 8, 9, 10 di situ. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, kita sudah tahu kan, ini orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan sampai hari ini kita tidak boleh temui orang yang begitulah. Walaupun setinggi mana teologi yang dia belajar, ada saja yang boleh dilakukan. Nah, 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, ini iblis tanya Tuhan ya. Nah, lepas itu ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, kata iblis kepada kepada Tuhan, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang ayat ke-10 bagi penekanan di sana. Apa yang iblis bagi atau beritahu kepada Tuhan, bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia, rumahnya serta segala yang dimilikinya. Nah, maksudnya Tuhan telah memagari Ayub. Nah, hari ini kita belajar, ini bukan tentang pagar yang sebagai benda, tapi ini hal pagar rohani. Nah, pagar kita tahu kan, pagar atau tembok itu ialah sesuatu yang melindungi. Kalau orang hari itu baru saya dengar, saya punya kawan bagi tahu, di Pahang sana ada satu berapa puluh ekar kebun durian itu, mereka pagari dengan zinc, dan ratusan ribu orang itu habis hanya untuk membeli zinc itu saja. Bayangkan, ratusan ribu habis untuk memagari. Nah, kenapa dia pagar? Sebab takut orang yang di luar mencuri durian dia. Apalagi di 24 atau musangking yang sangat-sangat mahal, beberapa jenis durian yang sangat-sangat mahal. Kadang-kadang mau menghampiri, kalau grade yang sangat-sangat bagus, kadang-kadang kalau waktu kurang durian sampai 100 lebih 1 kilo, sampai 200 begitu, setidak-tidaknya pun puluhan ringgit. Nah, kalau sekarang ini, kalau tahun ini sebab kurang kayak diekspor mungkin dan agak banyak durian. Nah, pun grade yang biasa-biasa pun saya tengok kalau musangking pun 20 ringgit lebih 1 kilo. Kita beli dia punya kulit saja sebenarnya. Nah, itu berkata tentang pagar. Nah, bagaimana juga
tembok. Nah, seperti mana tembok atau pagar di penjara-penjara. Mereka akan bagi tembok atau tembok yang konkret, dan di atas itu ada dawai yang berduri itu, kawat yang berduri itu, yang tajam itu. Bukan dawai yang biasa-biasa tuh, tapi dawai yang dia seperti pisau tuh, dia punya duri. Nah, kenapa? Dia menjaga yang dari dalam keluar. Nah, kalau kita memagari kita punya tanaman, kita punya tanah, itu kita menjaga yang dari luar ke dalam. Nah, pendek kata, dari luar ke dalam atau dari dalam keluar, pendek kata artinya pagar ini ialah untuk mengelakkan, melindungi sesuatu, sama ada melindungi sesuatu yang masuk dari luar atau sesuatu yang keluar dari dalam. Kalau dalam penjara, mereka melindungi supaya orang-orang yang di dalam penjara mereka tidak boleh keluar. Tapi kalau di dalam tanaman atau di dalam rumah, kalau di KL ini kebanyakannya pun dipagar. Nah, untuk melindungi orang yang dari luar masuk ke dalam. Nah, pendek kata itu adalah untuk melindungi yang di dalam itu. Melindungi supaya tidak dicerobok oleh sesiapapun yang mau coba untuk masuk ke dalam rumah itu atau di dalam perumahan ataupun di dalam kawasan kebun. Nah, di sini tadi kita berbicara tentang pagar yang kelihatan, yaitu pagar yang ada fisikal dia, kita boleh nampak, atau benda. Itu adalah pagar yang kita boleh lihat melalui mata. Nah, hari ini ada 3 pagar yang kita mau belajar, dan minggu ini 1 pagar, minggu depan pagar yang kedua, minggu depan lagi pagar yang ketiga. Sebab ini sangat-sangat penting, dan pagar inilah yang telah melindungi Ayub. Nah, sampai si iblis pun berkata, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, atau sekeliling memagari Ayub sendiri, memagari rumahnya dan segala yang dimilikinya. Dan saat pagar itu diambil, saat pagar itu hancur, saat pagar itu tidak ada di keluarga Ayub, kita boleh lihat di dalam firman ini, di dalam sepanjang Ayub, sebelum Tuhan kembalikan berlipat kali ganda, seperti yang saya cakap dari awal, anak-anaknya habis meninggal, segala ternakan, segala harta bendanya semua habis sebelum dia diberkati kembali, karena Tuhan kembalikan kepada dia, karena dia adalah orang yang setia. Walaupun di dalam begitu kesengsaraan dia tidak pernah mengutuk, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, ini berbicara kepada pagar rohani. Sebab itu iblis pun tidak dapat mengganggu dia, kecuali waktu itu hanya Tuhan izinkan, baru iblis boleh menjamah dia. Kalau Tuhan tidak izinkan, kalau tidak diambil daripada Ayub pagar-pagar ini, Ayub akan sengsara. Dan setelah diambil, memang benar, setelah Tuhan ambil pagar-pagar yang memagari, 3 pagar yang memagari keluarga Ayub, harta benda Ayub, segala yang dimilikinya, saat itu hancur. Saat itu Ayub, anak-anaknya, segala yang dimilikinya, semuanya hancur. Namun selagi Tuhan memagari dia, selagi itu dia selamat. Nah, hari ini kita belajar pagar yang pertama. Dan ini sangat-sangat penting ya, sebab ini pagar ini kita ada beberapa firman sebagai bukti agar apa yang sangat-sangat diperlukan oleh kita saat ini. Apalagi di situasi yang sangat-sangat sulit sekarang, berbagai baik kita dengar, ramai orang bunuh diri, ribuan orang sudah bunuh diri dalam dari 2019 sampai bulan 5 saja tahun ini pun sudah 1.700 lebih. Dan yang sangat membimbangkan dan sangat menyedihkan, mereka yang umur sampai ke 18 tahun ke bawah kira begitu, mereka yang masih bersekolah sebanyak 700 lebih. Dan ada kebanyakan yang bunuh diri ini adalah perempuan. Ada waktu 1.700 lebih yang bunuh diri, 1.200 lebih adalah wanita, termasuk mereka yang masih di bawah umur 18 tahun, mereka yang masih lagi kira di ambang remaja. Nah, saat-saat seperti ini kita sangat-sangat memerlukan pagar ini, 3 pagar, dan hari ini 1 minggu kita belajar 1 pagar. Sebab itu kalau boleh minggu depan ikut lagi supaya kita boleh belajar, karena ini sangat-sangat penting. Dan ini juga yang memberi kepada kita kekuatan, memberi kepada kita kesadaran dan segala macam. Nah, pagar yang pertama yang kita belajar minggu ini yaitu pagar firman Tuhan. Tidak dinafikan, firman Tuhan itu menjadi pagar
bagi keluarga kita. Amen. Tidak dinafikan bahwa firman Tuhan ini orang yang sekolah teologi tinggi sampai mereka jadi bukan hanya diploma, bukan hanya degree, tapi sampai mereka dapat PhD, dapat gelaran doktor di dalam teologi, belajar Alkitab. Kadang-kadang bertahun-tahun, kadang-kadang 10 lebih 20 tahun mereka belajar teologi hanya karena mendalami firman. Nah, begitu atau pentingnya firman itu di dalam kehidupan kita. Betapa sangat-sangat kita perlukan firman itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Karena firman ini adalah salah satu pagar yang kita sangat perlukan, yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Pagar rohani. Nah, di dalam, kenapa ia penting? Kenapa ia sangat penting? Nah, yang pertama sebagai bukti, Yohanes 1 ayat 1 di sini mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, di sini sangat-sangat jelas. Pada mulanya adalah firman, tapi firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah. Nah, kalau ada firman di dalam hidup kita, maksudnya kita ada Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita menyambut firman, setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita belajar, setiap firman yang kita baca, atau firman yang orang perkatakan kepada kita, atau kita dengar di YouTube, atau dengar di khotbah, atau waktu ada ibadah, apapun ibadah itu, ibadah kelompok sel kah, ibadah mingguan kah, atau ibadah di Zoom kah, apapun yang kita dengar, asal itu adalah firman, maknanya kalau kita sambut firman itu, kita sudah menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam pribadi kita, dalam pekerjaan kita. Karena di sini dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia bukan hanya firman itu ada ditulis, ataupun dia bukan hanya dikatakan firman itu adalah kata-kata, tetapi firman itu adalah Allah. Jadi saat kita menyambut firman, saat kita mendengar, saat kita menangkap firman, saat kita buka hati kita kepada Tuhan, saat kita buka hati atau buka telinga rohani kita kepada Tuhan, saat kita membuka mata rohani kita kepada Tuhan, saya sangat yakin percaya, walau saat kamu menyambut semua itu, saya sangat yakin percaya kamu sedang menyambut Tuhan, dan ini yang akan memakai kamu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Bumi atau bumi ini ya adalah tumpuan kakinya, dan langit adalah takhta. Jadi betapa besarnya Tuhan kita. Sebab itu masalah kita berapa besar pun masalah, ingat Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Amen. Dan tidak ada masalah yang sangat kecil atau yang terkecil yang Tuhan tidak akan tolong. Sekecil manapun masalahmu saat ini, sekecil manapun pergumulanmu saat ini, jika kamu menyambut Tuhan dalam hidupmu, jika kamu menyambut firman itu dalam hidupmu, saatnya itu, waktu itu sebenarnya kamu sedang menyambut Tuhan itu, Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup. Karena tidak hanya satu-satunya Tuhan yang hidup yang ada di dalam hidup kita. Sebab itu, walaupun seolah-olah kita sudah ada tidak ada jalan keluar, semua sudah jalan mati, tidak ada pintu yang terbuka lagi, semuanya sudah tertutup, semuanya sudah jalan mati. Tetapi saat Allah yang hidup itu dalam hidup kita, kita sambut Allah yang hidup itu, atau firman yang hidup itu dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pribadi kita. Saya percaya apa yang sudah mati di dalam pikiran manusia, apa yang sudah mati bagi kita, tidak ada jalan keluar. Karena Tuhan yang hidup ada di dalam hati kita, sebab itu kita tetap hidup. Amen. Kita ada jalan keluar, karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, dia bukan Tuhan yang tidak bergerak, tapi dia Tuhan yang bergerak. Dia Tuhan yang tahu apa masalahmu, apa pergumulanmu, dia tahu. Nah, sebab itu terimalah firman itu, karena saat kamu terima firman, maknanya kamu sudah terima Yesus di dalam hidupmu. Ini pagar, sangat-sangat penting, pagar rohani. Kalau orang tidak ada firman, saya beritahu kamu. Contohnya, sangat-sangat bagi saya secara pribadi, waktu kami di dalam berbagai-bagai masalah, nah ada banyak firman yang timbul. Contohnya dalam pencobaan, ada Yakobus 1 itu, berbahagialah kamu yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kamu akan tahan uji, kata firman Tuhan. Kamu akan mendapat mahkota kehidupan. Sebab itu kenapa kami ada mahkota di belakang ini. Sebenarnya ini bukan karena kami ikut siapa-siapa, bukan karena kami terpengaruh siapa-siapa, tetapi ini sebagai kami melambangkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Inilah mahkota kehidupan kami. Di bawah ini semua lambang-lambang negara yang kami yang ada di seluruh dunia, bendera-bendera negara. Nah, kami juga, sebab kami sangat aktif untuk mendoakan bangsa-bangsa, kami menjadi pendoa syafaat. Jadi ini sangat penting, dan didoakan negara-negara. Ada beberapa negara yang kami selalu hampir setiap hari kami doakan.
dan Malaysia semestinya setiap hari kami doakan. Kami berkumpul dari jam 5 pagi sampai ke jam 6. Kadang-kadang tengah malam kami berdoa hanya untuk mendoakan bangsa-bangsa, negara-negara yang kami senaraikan di dalam doa kami. Nah, ini sangat-sangat penting. Waktu ini sebab itu kenapa ada mahkota di belakang kami ini, yaitu sebagai satu gambaran. Waktu kami jatuh dalam pencobaan, waktu berbagai-bagai pencobaan yang kami alami dan kami tahan uji, kata firman Tuhan dalam Yakobus 1:1 itu, kami tahan uji dan kami ada mahkota kehidupan. Dan ini adalah mahkota yang kami gambarkan, yang kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tandanya ucapan syukur kami kepada Tuhan. Nah, firman ini waktu kami mengalami pencobaan, ini salah satu firman yang saya ingat. Dan seperti Roma 8 ayat 28 juga mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hari itu kita ada belajar, minggu lepas kalau tak silap itu. Dia bekerja dalam segala sesuatu. Nah, satu demi satu firman yang timbul. Filipi juga, segala perkara dapat kutanggung, kata Rasul Paulus. Dan waktu itu juga kami dalam pencobaan, ada orang yang dia kirim envelope, di dalam dia itu ada dia punya sumbangan kasih kepada keluarga kami waktu kami kehilangan. Dan di luar itu tulisan itu dia tulis di situ, Filipi itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, di situ firman itu sangat-sangat penting. Firman itu ialah Tuhan sendiri sebenarnya, bukan hanya sekadar tulisan oleh Rasul Paulus lah, oleh Markus lah, oleh Matius, bukan hanya sekadar tulisan, tetapi sebenarnya itu diilhamkan Roh Kudus, dan itu adalah firman yang hidup. Dan orang yang seolah-olah sudah mati harapan, mereka akan ada harapan saat mereka terima firman itu, karena firman itu adalah Tuhan sendiri sebenarnya. Firman itu adalah hidup dan menghidupkan kita yang seolah-olah sudah mati rohani. Nah, itu yang pertama. Kenapa kita perlu terima firman? Kenapa kita katakan firman itu adalah pagar? Karena Ia adalah Tuhan yang melindungi kita. Dan sebelum Ayub kehilangan segala-galanya, iblis sendiri mengakui, bukankah engkau telah memagari dia? Segala kepunyaan dia, rumah dia, kata iblis. Sebab itu dia tidak dapat menyentuh, tidak dapat menjamah, tidak dapat mengacau si Ayub. Hanya selepas bila Tuhan ambil pagar itu, baru dia boleh bunuh anak-anak Ayub, bunuh segala ternakan. Nah, sebab itu kenapa sangat penting firman ini. Yang kedua, firman yang kedua yang bukti dia kenapa firman itu saya katakan itu adalah pagar. Nah, dalam Efesus 6 ayat 17 di sini mengatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Dia bukan pedang yang membunuh manusia, bukan pedang yang kita ambil itu yang pedang samurai lah, yang pisau atau yang parang, bukan itu. Tetapi pedang roh. Nah, saat kita dicobai iblis, nah apa dia punya bukti juga? Waktu Yesus selepas dia berpuasa dan dibawa roh ke padang gurun, dia dicobai iblis. Dia dicobai iblis dengan berbagai-bagai pencobaan. Batu jadi roti lah. Kalau dia terjun di bait Allah itu akan malaikat yang sambut. Dan kata iblis juga, dia bawa di satu tempat yang tinggi. Dia katakan, kalau apa yang kamu lihat ini semua, kalau kamu sujud menyembah saya, kata iblis, ini semua kepunyaan engkau. Sebab waktu itu kan Yesus belum mati. Nah, segala-galanya ini ada kepunyaan iblis. Hanya selepas Yesus mati, diambil kunci maut itu. Selepas Yesus mati baru semuanya sekarang ini kepunyaan kita, tapi kita sendiri serahkan balik kepada iblis. Itu yang masalah dia. Nah, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yesus sendiri yang Tuhan, waktu dia dicobai pun dia pakai firman. Karena iblis sangat licik, dia pakai firman untuk menjatuhkan Yesus. Kata, bukankah firman Tuhan itu mengatakan itu batu boleh jadi roti? Ini iblis pakai firman untuk menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus karena dia ada pedang roh, yaitu firman, dia kata manusia bukan hanya hidup daripada roti, tapi oleh firman. Dan Yesus katakan juga firman dan balik kepada firman. Nah, firman itu adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ini yang perlu, kenapa kita perlu ada firman? Karena firman itu adalah pedang roh. Saat siapapun yang coba menggoda kita, siapapun, apapun yang iblis, teknik-teknik iblis, cara-cara iblis, kelicikan iblis, kita tidak akan tertipu. Kadang-kadang iblis pakai firman untuk menipu kita. Nah, di situ saat kalau kita tidak ada firman, seperti mana Yesus, dia balas balik firman. Kenapa Adam dan Hawa itu boleh jatuh? Karena mereka tidak ada firman. Waktu iblis kata,
Oh, kalau kamu makan, kamu akan tahu mana yang baik dan kamu akan menyamai yang maha tinggi. Nah, bila Hawa melihat, wah enak dimakan ini, sedap, walaupun sudah dikatakan ini adalah buah larangan, bukan karena masalah buah sebenarnya, tapi itu adalah satu perintah, jangan. Nah, karena tidak, kalau Adam dan Hawa seperti mana Yesus, dia boleh balas sesuatu dengan firman Tuhan, tapi dia tidak balas dengan firman. Hawa tidak balas dengan firman, tapi dia menuruti dia apabila dia melihat, oh itu buah itu sangat enak, itu sangat sedap itu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa Hawa boleh jatuh. Ini menyebabkan karena Adam boleh jatuh. Nah, yang menyebabkan Yesus tidak jatuh karena dia ada firman. Karena itu firman itu adalah pedang roh, yaitu ketopong keselamatan, dan pedang roh yaitu firman Allah, kata firman Tuhan. Jadi kenapa kita perlu terima firman? Kenapa kita mau? Kenapa kita harus? Atau kenapa kita wajib ada firman? Supaya saat kita dicobai, saat kita, bukan hanya iblis yang mencobai, tahu kadang-kadang kita sendiri mencobai keinginan kita, sehingga kita jatuh. Bukan kita selalu salahkan iblis, kan sebenarnya iblis tidak perlu lagi buat apa-apa. Kita sendiri yang menyerahkan hidup kita kepada iblis. Sebenarnya kebanyakannya begitu. Kita selalu salahkan iblis. Kadang-kadang kita bela-bela nampak orang bercurang, ini kerja setan lah, ini suami dia curang. Yang kawin itu, yang pergi bercurang itu iblis kah? Itu suami. Semestinya itu suami kan, tapi kita pandai-pandai salahkan iblis. Aduh, kesian si iblis. Kita pandai-pandai salahkan dia. Sedangkan dia tidak tahu. Kata iblis, astaga, saya tidak tahu pun. Saya tidak ada di sana waktu itu. Saya mana tahu? Saya tidak tahu. Dia bilang iblis. Bila di soal siasat, saya tidak tahu. Dia sendiri yang pergi pandai-pandai mencari orang punya suami, orang punya istri. Nah, ini kata si iblis. Dia tidak tahu manapun. Nah, itu tandanya kita sebenarnya yang mencari atau mencobai keinginan kita, mencobai kedagingan kita. Kita menuruti kedagingan kita, karena firman Tuhan sangat jelas, roh itu penurut tapi daging lemah. Nah, kalau kita ada firman, seperti mana Yesus waktu dia dicobai oleh iblis dengan memakai firman, dia balas balik dengan firman, dan sehingga iblis pun meninggalkan dia. Nah, yang ketiga, yang terakhir, dalam Yakobus 1 ayat 21 ya. Yakobus 1 ayat 21, kenapa kita perlu ada firman? Nah, sini dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, di sini dikatakan kan, firman yang tertanam di dalam hatimu. Bagaimana dia boleh tertanam? Karena di awal tadi saya sudah katakan tadi, kalau kita sambut Yesus, kalau kita tersambut firman, kita sambut setiap kali kita di dalam ibadah, kita tangkap firman. Kalau kita dengar di YouTube, kita tangkap itu firman. Atau kita dengar di Facebook, atau di TikTok lah, di mana-mana banyak orang gunakan media sosial kan untuk mereka mengkabarkan berita baik atau memberitakan berita baik daripada Alkitab. Berbagai-bagai media sosial yang mereka pakai, yang kita pakai semua. Kalau kita selalu menangkap itu, saya percaya di sini dikatakan firman yang tertanam, dan bila kita dengar dan kita tanam di dalam hati kita, di dalam hidup kita, dalam pikiran kita, saya sangat yakin percaya. Di sini dikatakan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan atau firman Tuhan tidak mengatakan di sini ya, yang firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan badanmu. Badan kita akan masuk tanah, tapi jiwa kita, roh kita akan meninggalkan kita punya tubuh yang usang ini. Dan pendek kata, kalau kita percaya Tuhan, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita ikut seturut dengan apa yang Dia firmankan, kalau kita mengakui Yesus itu memang Tuhan, Yesus itu adalah anak Tuhan, anak Allah, kalau kita mengakui dengan mulut kita, kalau kita dibaptis, dan segala dosa-dosa kita akan mati bersama dengan Yesus, dan kita menjadi manusia yang baru, atau kata pendek kata dilahirkan kembali, saya percaya itu yang menyelamatkan jiwa kita. Dan firman itu yang menyelamatkan jiwa kita, karena jiwa kita yang akan naik ke atas, bukan naik atau bukan dikuburkan di dalam kubur. Nah, sebab itu kenapa setiap kali menyelamatkan jiwamu, kata firman Tuhan, menyelamatkan jiwa, bukan menyelamatkan badanmu, tetapi menyelamatkan jiwa kita. Nah, bagaimana supaya jiwa kita atau roh kita diselamatkan? Bagaimana supaya kita satu hari nanti, saat kita ada pengangkatan, saat Yesus datang kedua kali, yang betul-betul tidak lama lagi, yang sekarang ini anytime Dia datang, berbagai tanda-tanda yang
Kita sudah lihat dengan jelas sekali. Nah, kalau kita mau jiwa kita selamat, kalau kita mau jiwa kita selamat, terimalah firman itu. Karena firman itu dikatakan di sana, firman yang sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Nah, buang segala yang kotor, yang jahat, yang begitu banyak itu, kata firman Tuhan. Dan terimalah dengan lemah lembut, bukan dengan wah marah-marah begitu, tapi lemah lembut maknanya dia siap untuk dibentuk firman, dia siap untuk diubah oleh firman, dia siap untuk membentuk, ditobur kesalahan kesilapannya, walaupun firman itu bermata dua. Nah, saya yang berkata kepada kamu, saya pun kena sebenarnya. Jadi kita yang bawa sharing firman Tuhan, semuanya kita sendiri pun boleh kena. Jadi sebab itu kita yang bawa firman atau kita yang bawa sharing, kita hanya ajar yang kita sudah buat dan kita akan buat, kita boleh buat. Jangan sekali-kali ajar yang kita sendiri tidak buat. Dan kebanyakannya yang saya ajar adalah yang sebab itu kenapa kami punya kesaksian berdasarkan kesaksian pengajaran kami atau sharing kami, karena itu yang kami sudah buat. Kami tidak mau ajar yang kami tidak boleh buat. Nah, firman yang tertanam di dalam hatimu, kata Tuhan, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu atau jiwa saya, jiwa kamu, jiwa kita semua. Nah, firman itu menyelamatkan jiwa kita. Karena dalam firman itu sudah dikatakan, berbagai-bagai firman. Di dalam firman itu, Allah itu adalah anak Allah, Yesus anak Allah, Yesus mati bagi kita, Yesus sudah seorang manusia yang tidak berdosa, dia mati dan hari ketiga dia bangkit. Kalau firman ini kita tidak percaya, saya berani katakan kita tidak selamat. Karena Yesus berkata, hanya mereka yang mengakui dengan mulut mereka sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu anak-anak kita harus bawa mereka terima Tuhan secara pribadi. Ibu bapak yang pastor, walaupun mereka dipakai Tuhan luar biasa dan mereka memang garanti masuk surga, tetapi ya kalau anak mereka tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau anak kita tidak terima secara pribadi Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat, mereka tidak masuk surga. Sebab di dalam kekristenan kita bukan hanya mengkristiankan, bukan mengkristiankan, bukan asal dia Kristen, tidak. Tapi kita perlu ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab itu anak-anak kita, kamu yang ada anak kecil, ajar mereka dari kecil. Biar mereka melayani Tuhan, biar mereka percaya Tuhan, biar mereka hidup di dalam Tuhan, biar mereka sendiri, walaupun mereka umur mungkin 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, biar mereka sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat. Biar mereka sendiri menjemput Yesus masuk dalam hati mereka, supaya jiwa mereka diselamatkan. Dan apa yang kita perkatakan pada mereka itu, kita katakan mereka, oh Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Itu adalah firman. Dan jika anak-anak kita terima, atau kita sendiri pun terima, anak-anak kita terima, saya percaya itu yang akan menyelamatkan jiwa kita. Nah, 3 hal ini, sebenarnya banyak lagi lah tentang firman. Yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itu adalah buktinya bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu adalah menjadi pagar. Karena saat kita terima Yesus, saat kita terima firman itu, sebenarnya kita sedang terima Yesus itu. Kita sedang terima Tuhan atau Allah dalam hidup kita, yang membuat kita berhasil, membuat kita bertumbuh, kita berakar, berbuah, bertumbuh, menghasilkan lipat kali ganda. Ya, yang kedua dalam Efesus 6 ayat 17. Nah, bukti firman itu adalah pagar. Dan terimalah kau tepung keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, firman Tuhan itu adalah pedang bagi kita. Pedang roh maksudnya waktu kita melawan bukan darah dan daging, atau melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dari roh jahat di udara, atau pencobaan-pencobaan yang kita alami. Nah, waktu itu kalau ada sesuatu yang datang kepada kita, contohnya kalau orang bagi kita cabaran, bagi kita marah, nah sabar kata firman Tuhan. 9 buah roh itu sabar. 1 Korintus 13, kasih itu sabar. Nah, bila ada firman, kita boleh bersabar. Kalau kita tidak ada firman, kita akan main pantai saja. Yang ketiga, Yakobus 1:21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman, saat kita menyambut firman, kita sambut Tuhan, dan saat Tuhan ada dalam hidup kita, tertanam dalam hidup kita, jiwa kita akan diselamatkan. Amin. Nah, minggu depan kita akan belajar pagar yang kedua, pagar rohani yang kedua. 1 minggu lagi pagar rohani yang ketiga. Dan ini yang terjadi kepada Ayub. Bukankah engkau yang membuat pagar, kata iblis kepada Tuhan, pagar sekeliling dia? Nah, pertama sekeliling dia.
dan rumahnya kedua, dan segala yang dimilikinya, 3 pagar. Nah, 3 pagar ini perlu kita belajar supaya waktu di situasi sulit, waktu dalam pencobaan apapun yang datang dalam keluarga kita, kita boleh menghadapinya karena kita ada pagar rohani. Dan saya percaya kita akan menuju kepada sukses. Haleluya. Terima kasih, dan sampai di sini perpuluhan firman. Mari kita nyanyi satu lagu. Nyanyi balik yang pertama. Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus, karena kasih setiamu di dalam setiap pribadi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami di dalam perlindungan Engkau Tuhan Yesus, karena darah Yesus yang memegari kami. Firman-Mu sudah mengatakan sebentar tadi kami telah dengar, itu menjadi rema bagi kami Tuhan Yesus, agar kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Istri saya akan mendoakan, dan Haleluya, tentunya Tuhan. kita punya doa penutup pada malam